Seorang anak itu wajib menghormati orang tua, itu wajib ya. Nah, kemudian orang tua tidak boleh meminta anaknya itu menghormat, tidak boleh meminta. Hmm. Tidak boleh meminta, kamu anak harus hormati orang tua pada waktu dia marah, nggak boleh. Pada waktu sebenarnya harusnya diajari pada waktu si anak itu masih kecil. Hormati orang tua nak. Nah ini yang benar, tapi pada waktu orang tua marah, ini marahnya gimana kita tidak tahu. Tapi tidak boleh memaksa seseorang itu untuk ibu sono. Oh sono. Jadi memang seperti itu. Jadi bukannya lebih tenang, lebih ini enggak, malah lebih galak dan itu enggak boleh seperti itu. Dia harus minta maaf karena memang dia apa namanya? Istilahnya itu janjinya tidak ditepati itu dia harus minta maaf. Ya, ya. Minta maaf itulah ya, sebenarnya berjanji saya insya Allah mau bayar 2 minggu lagi kan gitu nih. 2 minggu atau dibatasin lagi umpamanya ini di 3 minggu dia bukannya tenang tapi malah marah. Harusnya dia maaf ya aku belum bisa bayar. Itu sebenarnya lebih bagus. Ini diingetin sama yang ngutangin malah marah padahal itu bagus ya diingetin ya. Ya diingetin bagus sebenarnya dia ada kewajiban. Nah, pada waktu seperti itulah seseorang yang minta maaf saya belum bisa karena ada keperluan yang harus gini. Boleh saya minta perpanjangan. Itu orang yang seperti ini jujur malahan. Makanya dihindarkan sekali untuk berutang sebetulnya Iya, karena resikonya juga banyak. resikonya besar sebenarnya karena itu emang bersiko nanti di akhiratnya. Karena kalau umumnya Allah mengizinkan saya mengetahui orang-orang yang berhutang itu di tubuhnya itu ada tanda merah sebenarnya. Di tubuhnya di darah-darahnya itu ada tanda merah. Dan merah itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan mohon ampun. Beda dengan penyakit. Kalau penyakit itu insya Allah masih bisa dihilangkan sakitnya itu dengan mohon ampun. Tapi yang tanda merah ini nggak bisa. Dia harus ngembaliin. Kalau ini maaf-maaf nih ya. Kalau korupsi dia harus ngembaliin ke negara atau ngasih ke yatim piatu. Ini tanda merah ini hilang. Waduh. Jadi penyakit yang satu itu banyak saya lihat di tubuh orang. Jadi siapapun. Jadi contoh, mohon maaf nih saya contoh nih. Mamanya saya nih dakwah pada waktu saya diminta datang ke majelis ke taklim mamanya ya. Kemudian ditanyain, Ustadz ininya bicaranya berapa mamanya? Saya bilang bicara saya sekian. Saya jawab bicara saya sekian itu udah haram sebenarnya. Nggak boleh. Nah pada waktu itu bicara itu saya ambil kemudian saya makan saya kasih ke anak istri saya. Ini tanda merah ada dalam tubuh saya. Oh nggak boleh memberikan tanda Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di situ istilahnya kita harus pahami nggak boleh di situ tidak boleh. Jadi kalau kullal as'alukum alaihi ajron, katakan bahwa aku tidak minta bayar terhadap Al-Qur'an yang aku berikan kepadamu, itu harus kita pegang. Jadi Quran ini pegangan kita. Ya. Jadi harus kalau ini sudah Allah bilang jangan, tidak, berhenti. Iya, iya. Apapun dalilnya berhenti udah. Betul. Ini Allah yang bilang. Tapi biarlah yang mengundang yang mempunyai malunya sendiri untuk memberikannya. Nah, itu Jangan sampai ke beda. pengisi acara lain berapa, ke ustadznya berapa. Iya, itu beda. Kalau umpamanya ustadznya dikasih, nah itu diterima boleh halal kalau itu. Ini belum aja saya Betul. ceritain. Kalau itu boleh. Oke, kita boleh kalau saya minta izin untuk membacakan utang saya kepada pemirsa? Boleh. Baca Instagram maksudnya. Boleh. Ya. Ini sudah ada beberapa banyak sekali yang masuk, kita pilih salah satu pertanyaan melalui Instagram ya yang terpilih. Salah satunya adalah ini nih. Sebentar ya. Melalui @officialmnctv. Ini dia dari @fitri_ivan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara mengatasi mertua yang selalu zolim pada saya? Terima kasih Pak Ustadz. Singkat, padat, jelas, menohok. Banyak. Iya. Jadi memang ya kalau memang ini cerita benar, ini memang biasanya kan begitu ya. Kadang-kadang ibu atau ayah itu beliau yang sudah jadi mertua umpamanya ya, itu kadang-kadang masih ngurusin aja urusannya anak. Nah, Saking sayangnya. walau alam ya tahu ya. Nah ini juga harus diketahui, memang ada orang-orang tua yang memang sudah paham anak saya sudah diambil istri oleh seseorang. Atau anak saya sudah punya istri, kan gitu ya.
itu sebenarnya orang tua itu harus berpikir bahwa ini punya tanggung jawab sendiri. Kalau anak itu nggak tanya sama orang tuanya, jangan terlalu direcokin karena bisa aja mengganggu kestabilannya, ya. Belum karena yang namanya menikah itu kan baru kenal ya, belum ada ininya. Iya, apa namanya, pengenalannya belum. belum ya. Misal cerewet banget nih ibu, anaknya sih sudah terbiasa dan kecerewetannya Nah, dari menantunya kecil. belum tahu. Nah yang ini menantu kan baru tahu, Baru kaget nanti. Nah itu kaget, dia marah, marahnya disimpan kanker payudara nanti. Aduh Allah. Nah makanya di sini saya berikan tips. Ya ini saya berikan tips. Tips ini memang biasanya orang tidak tahu. Pada waktu seseorang menantu ya dimarahin oleh mertuanya atau dimarahin oleh orang tuanya. Kenapa senantiasa saya selalu bilang, udahlah diterima aja omelan, marahan beliau. Terima aja karena Allah Ta'ala. Sebenarnya jujur kalau boleh saya ceritakan. Seorang anak itu wajib menghormati orang tua, itu wajib. Ya. Nah kemudian orang tua tidak boleh meminta anaknya itu menghormat, tidak boleh meminta. Tidak boleh meminta, kamu anak harus hormati orang tua. Pada waktu dia marah, nggak boleh. Pada waktu sebenarnya harusnya diajari pada waktu si anak itu masih kecil. Hormati orang tua nak. Nah ini yang benar. Tapi pada waktu orang tua marah, ini marahnya gimana kita tidak tahu. Tapi tidak boleh memaksa seseorang itu untuk menghormati orang tua. Nah tidak boleh memaksa. Tapi hukumnya memang anak harus hormat pada orang tua. Betul, Jadi betul. ada bedanya di sini. Karena ada suami marah, hormati ini aku tuh bapakmu, bapak begitu ya. Iya. Lah memang begitu. Jadi belum tentu kata-kata ayahnya ini benar di hadapan Allah karena nggak tahu memang ayahnya arogan. Kan nggak ketemu akhirnya. Nilainya jadi runtuh dia di hadapan Allah si ayah ini. Gitu. Jadi pada waktu mau melatih anak kita hormat kepada orang tua pada waktu kecil. Iya. Jadi bukan pada waktu besar ada masalah baru ngomong begitu, enggak bisa. Dan jadilah sosok orang tua yang layak dihormati. Iya, harus seperti itu. Nah, intinya adalah pada waktu si anak itu mau mendengarkan omelan orang tuanya atau mertuanya semata-mata karena Allah, insya Allah sebenarnya kalau dia nerima tulus, Allah mempersiapkan rizki bagi si anak yang diomelin. Itu kunci. Rizki, karena apa? Si anak harusnya hormat, dia pada waktu dimarah itu tahu, yang tahu itu mertuanya salah, tahu dia. Tapi dia mau menerima omelan itu dengan lapang dada, oh ini anak ini hebat sebenarnya. Insya Allah ini akan dilebarkan rezekinya. Amin. Jadi Insya Allah. sang penanya ya didoakan mudah-mudahan rezekinya lapang. Iya. Cukup sabar menghadapi mertuanya yang zolim. Iya, kalau yang dia tanya seperti itu memang kayaknya belum tahu. Tapi mudah-mudahan jangan dengan jawaban ini langsung, oh gitu silahkan diterima omelannya mertua. Paling nanti ngomel sebentar lagi batuk dia. Iya loh bener. Biasanya kalau ngomel batuk nanti, biasanya gitu. Oke, Ustaz kita memberikan kesempatan dengan yang ada di studio, boleh Ustaz ya? Boleh. Boleh, siapa yang mau bertanya? Waduh. Enggak ada yang bertanya nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang ini jilbab biru anteng aja. Banget. Anteng, ntar gitu. Iya. Coba yuk ke depan yuk ibu sini. Ini adik kakak atau anak ibu? Tante sama ponakan. Tante sama ponakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana dari Jakarta Utara. Saya perwakilan dari Rani. Ini Rani. Rani umur berapa Rani? Coba ngomong. 14 tahun. Berapa? 14. 14 tahun. SMP? Iya. Kelas 2. Kelas 2, ya. Kenapa memang Rani? Siapa yang mau cerita? Mau. Awal mula sih dari kejadian 2017. Pertama sih dia katanya duduk, ada yang goyang-goyang bangkunya. Duduk di mana? Duduk pas maghrib ya kak? Di mana? Di rumah. Jadi kita rumahnya tingkat. Setelah itu dia sering kayak ditampakin makhluk halus gitu kayak jin, warna putih, warna hitam di pengajian atau di sekolah. Semenjak bangku Semenjak kejadian goyang-goyang. itu, iya. Ya setelah makin kesini dia makin sering ngeliat, sering dikagetin. Dan fatalnya sekarang baru kemarin kejadian, jadi di pengajiannya itu temennya ada yang jalan-jalan ke Curug, ngasih tahu foto. Ternyata foto itu nggak boleh, mungkin di situ ada bacaan ya kak, nggak boleh untuk foto.
apa-apa sih. Sorry, apa? Terus gimana? Gak apa-apa, foto gak apa-apa, Iya tapi nggak apa-apa. Cuman kan di situ kan ada tiga temen kan. Nah yang satunya itu di situ tuh sebelum masuk ada bacaan dilarang pikiran kosong sama berbicara kotor. Nah salah satu temen tuh ada yang ngelanggar gitu, bicaranya kotor. terus Pas di jalan juga di situ nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia kesandung, tiba-tiba dia jatuh gitu, kakinya sakit. Fotonya. Ya terus dilihat fotonya tuh kayak gitu. fotonya kayak gitu gimana? Raninya yang Iya. diliatin foto dari